Oke, baik. Pada pertemuan materi terakhir kali ini, saya mau merimain tentang hal-hal yang harus rekan-rekan kumpulkan ketika kita melaksanakan UAS nanti gitu ya. Rekan-rekan sudah bisa mengecek eh, materinya ada di LMS, di mana pertemuan terakhir kita itu adalah deployment diagram gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tiga hal ini gitu untuk kemudian bisa rekan-rekan persiapkan juga untuk UAS nanti ya. Nah, mungkin mau merimain lagi gitu untuk ketentuan UAS di RPL 2 kita. Jadi eh minggu depan sekali lagi kita akan melaksanakan kuis gitu ya. Nanti kuisnya ada pilihan ganda dan ada esai. Materinya dari sebelum UTS sampai hari ini. Kemudian jika dimungkinkan masih ada waktu, kita akan melakukan responsi juga gitu ya pada pertemuan 15. Nah, jika tidak memungkinkan nanti di minggu pertama kita akan melaksanakan responsi juga tapi full responsi gitu. Karena UAS kita nanti akan dilakukan di minggu kedua. Nah, ini yang mau saya remind bahwa produk yang teman-teman saat ini sedang buat, mau itu berbasis mobile ataupun website gitu, harapannya itu bisa live gitu ya ke publik untuk kemudian bisa digunakan. Jadi kalau di minggu lalu itu terakhir materi kita adalah deployment diagram gitu. Nah, maka hari ini kita akan masuk misal ya teman-teman itu saat ini sudah melakukan coding gitu ya di dalam aplikasinya, dan tentunya setelah teman-teman melaksanakan coding itu harus dilakukan pengujian ke user gitu ya. Nah, maka pengujian ke user itu teman-teman lakukan dalam konteks virality. Jadi nanti setelah teman-teman live kan produknya, pastikan teman-teman membuat sebuah poster digital dengan desain yang menarik, kemudian teman-teman boleh share ke sosial medianya, nanti ada captionnya. Minimal ya nanti bisa mendapatkan eh, aksi gitu ya. Kalau teman-teman berbasis mobile atau Android, goalnya itu adalah minimal 50 kali download gitu. Kalau misalkan teman-teman membuat sebuah website, itu minimal ada 200 akses, 200 kali akses. Nah, untuk aksi traction di sosial media ini dibebaskan ya. Jadi tidak harus mendapatkan like sekian ataupun reach Facebook, atau walaupun tidak menggunakan Facebook juga ya. Ada 50 share. Yang akan saya hitung pure adalah di sini ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau share di sosmed boleh banget gitu. Yang jelas nanti ketika di share di sosmed harus pakai poster digital yang udah disiapkan. Nah, nanti harapannya bisa berefek pada jumlah download dari aplikasi atau website yang nanti teman-teman live kan ke publik gitu ya. Lalu kumpulkan empat hal tersebut ke email gitu ya. Poster digitalnya eh, dan hasil downloadnya. Nah, kemudian yang akan dikumpulkan ke email Unicom saya itu nanti ada link GitHub projectnya, kemudian ada dokumen laporan OAD yang saat ini terus teman-teman kerjakan, kemudian ada file presentasinya dan semua screenshot hasil virality-nya dimasukin ke sana. Nah, maka ketika nanti teman-teman presentasi eh ini diperbolehkan teman-teman untuk presentasi menggunakan bahasa Inggris, tapi jika tidak juga misalkan ingin menggunakan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Namun kalau misalkan memang teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya tentunya akan punya nilai lebih lah gitu, kurang lebih ya. Nanti presentasinya sekitar 10 menit gitu ya per kelompok. Nah, ini di dalam slide presentasinya. Jadi teman-teman harus jadi selain laporan DPPL gitu, itu di dalam slide presentasinya minimal ada 10 slide ya. Ada 10 slide yang isinya identitas kelompok, latar belakang, solusi, gambaran umum. Nah, di sini ada demo. Demo aplikasi ini teman-teman bikin backup dulu dalam bentuk video gitu, agar nanti barangkali ketika live ada kendala bisa nyetel videonya gitu ya. Namun harapannya teman-teman bisa live ada di langsung ketika UAS ya. Nah, tapi persiapkan juga recording videonya buat backup plan. Nah, kemudian testimoni.
testimoni dari user setelah menggunakan. Nah, user ini harapannya adalah user yang sudah sejak awal kita perkuliahan itu terlibat gitu ya. Jadi di idea validation, di design sprint. Nah, itu kan usernya terus-menerus berkelanjutan gitu ya dari user yang terakhir tersebut. Nah, maka dari itu video testimoni, kritik dan saran aplikasinya yang nantinya udah selesai itu bisa direcord ya sama teman-teman dan dipresent ketika UAS nanti. Nah, kemudian di slide 7 dan 8 ini ada market analysis dan business model. Nah, kalau ini 7 dan 8 ini konsepnya adalah planning ya dari teman-teman gitu. Jadi bukan berarti si bisnis model ini harus dikerjakan saat ini juga ya, tidak gitu. Tapi ini lebih pada analisis dari teman-teman aja gitu, dimasukin ada bisnis model dan market analysis. Nah, nanti hasil virality-nya dimasukkan juga dan nanti ada ajakan untuk menggunakan produk gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika UAS itu pure teman-teman hanya akan presentasi saja gitu, karena bisa dibilang kalau uji komprehensif ini akan dilakukan minggu depan justru. Jadi terpisah gitu ya. Terpisah dari agenda UAS gitu ya. Uji komprehensif ini adalah menguji kemampuan individu lah gitu dalam menyelesaikan studi kasus sesuai dengan materi yang dibahas setelah UTS sampai menuju UAS. Jadi uji komprehensif individu ini akan dieksekusi ketika kuis di minggu depan, sehingga ketika UAS itu benar-benar pure teman-teman hanya presentasi saja, mempresentasikan ke 10 hal ini yang ada di slide gitu ya. Nah, tentunya dokumentasi laporan, GitHub project itu harus diupload dulu, 4 hal ini harus diupload dulu ke email. Nah, kurang lebih seperti ini untuk agenda UAS kita gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan langsung masuk saja gitu ke materi yang akan dibahas di hari ini. Yang pertama adalah pengujian perangkat lunak gitu. Ya, dalam siklus software, pengembangan software, pengujian perangkat lunak ini tentunya sangat penting ya untuk dilakukan gitu. Jadi kenapa sih teman-teman harus belajar pengujian perangkat lunak gitu ya? Karena ketika teman-teman engineer mengerjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnisnya, dalam hal ini mungkin hasil dari design sprint gitu ya. Nah, itu tuh harus selalu dicek sama seorang software tester. Tujuannya untuk ngecek gitu apakah terjadi kesalahan atau enggak di dalam produknya. Jadi di industri saat ini pun software engineer itu dipecah gitu ya. Dan salah satu pemecahan dari software engineer adalah software tester gitu. Untuk ngecek 4 hal ini gitu, barangkali ada bagian-bagian yang si programmer ini lupa. Kemudian ada dari sisi penggunanya penting, tapi kadang dari sisi developernya nggak penting. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini kenapa kita harus melakukan pengujian software gitu ya, itu kerap terjadi gitu ya. Karena yang biasa terjadi gitu ya di development sebuah software itu yang melakukan testing itu programmer itu sendiri. Nah, itu tidak disarankan gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman dapat project kerja di sebuah perusahaan, pastikan yang ngetesting software yang teman-teman bikin itu adalah orang yang berbeda, atau lebih baik lagi adalah software tester kayak gitu ya. Jadi berbeda orangnya gitu. Kemudian yang nomor 2 itu konteksnya itu adalah biasanya kayak hal-hal yang buat engineer itu nggak begitu dipertimbangkan. Contoh kayak konten, yang penting fiturnya jalan dulu lah gitu. Masalah kontennya mah pakai teks-teks ini aja dummy aja gitu, kayak ASD ini hal paling sederhana ya. Pakai lorem ipsum gitu kan, image-nya juga image-nya asal segala macam, karena developer itu memang fokusnya hanya ngoding gitu. Nah, tapi harapannya software tester ini bisa betul-betul ngecek dari perspektif user juga, bahwa konten image, teks yang ada dalam softwarenya teman-teman itu harus menggunakan data yang valid lah, atau yang bisa dipahami sama user gitu. Jangan pakai yang lorem ipsum atau yang seterusnya gitu. Nah, itu. Kemudian suka ada bagian yang kelewat gitu ya. Contoh kayak
inputannya ini harusnya numerik gitu, tapi ternyata bisa support di luar numerik aja. Dan misal kalau di industri gitu, ini di mata seorang product owner ataupun engineering manager, kalau yang ngetes adalah programmer terkait, nah itu tuh biasanya kepercayaan terhadap kualitas softwarenya akan rendah. Karena ya programmer tersebut yang ngebikin software tersebut tahu kelemahannya di mana aja. Makanya harus di quality control oleh seorang software tester. Nah, maka di kelas RPL 2 ini pun saya ngebuka eh, informasi, ngebuka referensi, ngebuka peluang juga ya buat teman-teman bisa berkarir di keilmuan software tester gitu. Di software tester ini apa eh, cukup menjanjikan ya di instansi-instansi yang emang sangat fokus di quality eh, control software tersebut gitu ya. Dan metode yang bisa digunakan ada dua ya, ada manual testing sama automation testing gitu. Nah, sebagai tambahan, bukan hanya tentang dua keilmuan teknis ini gitu ya, karena teman-teman tinggal di Indonesia, misal ya teman-teman ngebangun produk untuk Indonesia, untuk orang-orang di Indonesia, ataupun teman-teman kerja di perusahaan asing tapi si produknya itu akan digunakan di market Indonesia. Selain dua ilmu ini, yang mau saya share juga itu adalah tentang sebuah kebijakan namanya UU PDP ya gitu. Nah, UU PDP ini adalah undang-undang yang mengecek tentang perlindungan data pribadi gitu, yang isinya itu ada jenis data, hak subjek data pribadi, pemrosesan, bagaimana caranya mentransfer data pribadi. Nah, ini dirilis di tahun 2022, nomor 27 tentang perlindungan data pribadi. Jadi seorang software tester itu harus memahami juga mengenai UU PDP dan bagaimana UU PDP ini itu bisa diimplementasikan ke software yang dibuat, karena rata-rata software yang dibuat itu membutuhkan data register kan gitu ya, data register user gitu, login user kayak gitu-gitu. Nah, itu butuh gitu untuk memahami keilmuan ini. Oke, itu tambahannya tadi UU PDP. Nah, kita akan masuk langsung ke bagaimana caranya teman-teman bisa ngetes gitu ya software yang saat ini teman-teman akan coba gunakan. Kita lihat yang pertama, ada manual testing, ada automation testing. Kalau manual testing, nah inilah yang paling banyak dilakukan. Andaikan teman-teman di kelas ini mau melakukan keduanya, wah itu saya sangat mengapresiasi ya. Jadi ada manual testing sama automation testing. Namun paling minimum yang harus teman-teman lakukan adalah manual testing. Dimana teman-teman nyiapin dulu test plan, kemudian diuji aplikasinya dari sisi tampilannya apakah oke, sesuai dengan kebutuhan, secara fungsionalitasnya oke, sama non fungsionalitasnya atau oke atau enggak gitu. Nah, kalau automation testing itu ada namanya test script gitu ya. Kemudian teman-teman bisa pakai tools tertentu. Ada juga dilanjutkan ke dicoba di aplikasinya, dan nanti hasilnya ada verify, navigate sama perform gitu. Nah, kurang lebih tiga hal ini ya sebagai output dari masing-masing eh, hasil testingnya. Nah, ini eh, contoh hal apa yang akan dites ya. Kalau manual testing itu teman-teman sebagai user akan ngecek tombol kan, inputan-inputan, checkbox jika memang ada sebuah form atau sebuah inputan tertentu ke dalam sistem. Aksinya nanti diklik, nanti ekspektasinya tersubmit atau tidak tersubmit. Nah, ini teh sama persis dengan use case skenario yang teman-teman udah buat gitu ya. Jadi use case skenario yang udah teman-teman bikin itu bisa dijadikan sebagai test plan atau test case gitu. Bedanya jadi lebih detail aja gitu ya kalau di test case ini. Nah, kalau automated testing, nah ini harus masuk ke area coding gitu ya. Nanti ada elemen-elemen tertentu di build ke engine, misalkan di sini contohnya Selenium. Nah, nanti kemudian ada otomatis pengecekan gitu, sukses ataupun failed dari kriterianya. Nah, maka materi testing yang paling umum itu ada tiga ya, black box, gray box, sama white box. Kalau dicek dari sini manual testing itu ada black box dan gray box karena gabungan kalau gray box. Kalau yang automated testing itu masuknya ke white box.
Nah, kita bahas satu-satu mungkin ya. Dari yang pertama dulu ada white box gitu ya. Nah, di white box ini eh seperti ini konteksnya. Jadi eh apa? White box testing itu digunakan untuk ngecek struktur coding teman-teman dan logika-logika bisnis yang ngevalidasi program atau kode yang teman-teman bikin. Jadi spesifik langsung yang diceknya itu adalah logika bisnis ya, gitu, logika-logika coding yang ada di dalamnya langsung. Nah, kemudian di dalam white box ini ada beberapa metode, statement coverage, branch, ada path coverage juga gitu. Kalau statement coverage ini fokusnya ke statement yang beruntun. Kalau branch jelas ini kalau ada percabangan gitu ya, logikanya masuk atau enggak. Kalau path, nah ini lebih pada alur ya, alur sebuah use case tertentu gitu, apakah kecek atau enggak. Nah, di sini adalah best practice-nya nih. Nah, ini kalau teman-teman mau memperdalam, ini sangat oke banget gitu ya untuk memperdalam satu keilmuan namanya unit testing. Dilanjutkan kalau teman-teman udah menguji unit-unit tertentu gitu melalui unit testing, teman-teman bisa melakukan integration testing. Jadi antar unit-unit tertentu itu bisa diuji sampai diakhiri dengan sistem testing. Dan kalau di Android ini adalah nama-nama toolsnya gitu. Kalau teman-teman bikin di Android, maka tools yang bisa dipakai untuk, nah ini yang pertama melakukan UI testing, ada Espresso, Robotium, ada UI Automator. Kemudian kalau di integration bisa pakai Robo Electric, dan di unit testing ini Mockito, PowerMock ataupun JUnit. Biasanya JUnit nempel ke Android Studio gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada codingan yang logic normal, nah itu ada satu lagi folder yang isinya tuh pengujian perangkat lunaknya. Jadi terpisah foldernya itu gitu. Sebuah folder untuk menguji codingan yang utamanya. Nah, kalau teman-teman bikin website, nah rata-rata mungkin ini yang paling populer lah ya, itu menggunakan Selenium gitu. Jadi bahasa apapun yang teman-teman pakai buat bikin website, Perl, Java, C#, Ruby, PHP, Python gitu, itu bisa dibuatkan test scriptnya, kemudian diinvoke ke Selenium sehingga bisa diuji ke berbagai browser gitu ya. Nah, ini kurang lebih dari sisi website gitu. Nah, ini pure full white box testing gitu. Kalau black box ini adalah penggabungan ya antara white box dengan black box gitu. Nah, yang ketiga adalah black box itu sendiri. Jadi mungkin ini yang akan kemudian teman-teman minimal banget lakukan ya di mata kuliah RPL 2 ini melalui tindak lanjut dari use case diagram. Ini beberapa metode yang bisa dipakai gitu, dan ini boleh combine beberapa metode ini di satu kali melakukan testing. Ada boundary value analysis, equivalent partitioning, decision table, domain test, state model, sampai exploratory testing. Benar-benar teman-teman ngecek dari requirement ke black box-nya sehingga keluar hasil akhirnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah metode equivalent partitioning, di mana teman-teman menginputkan umur, nanti dicek gitu ya pakai logika yang di bawah gitu. Umur yang dimasukkan ini tuh ada di rank 18 sampai 60 enggak gitu ya. Kalau lebih ya berarti enggak valid gitu kan. Atau sudah melebihi batas umur. Nah, ini nama metodenya equivalent partitioning. Nah, teman-teman itu harapannya bisa membuat template black box testing. Contohnya kayak gini gitu. Jadi di UI yang teman-teman udah buat sekarang, nanti harapannya ada UI-nya apa, kemudian ada skenario-nya, inputannya apa aja, dan ekspektasi secara normalnya apa. Nah, baru deh hasil testingnya bisa dicek di berbagai device. Nah, oleh karena itu yang harapannya bisa teman-teman lakukan adalah setiap status device 1, device 2, 3, dan 4 ini minimal ada 3 device ya. Teman-teman bisa nyobain. Kalau teman-teman bikin mobile, berarti jangan dites di satu handphone Android saja. Harapannya coba di OS yang mungkin berbeda, ukuran handphone yang berbeda juga gitu ya, atau handphone anggota kelompoknya gitu bisa dipakai. Kalau teman-teman bikin web gitu, nanti bisa dicoba di beberapa laptop gitu ya. Ketika setelah selesai di hosting, nanti dicek di 4 laptop
rekannya gitu kan, dengan browser yang misalkan browsernya sama aja Google Chrome gitu ya, nggak apa-apa, tapi laptopnya beda-beda gitu. Nah, seperti itu sampai nanti di akhir apakah si skenario yang udah teman-teman bikin dalam use case skenario dan UI-nya itu keterangannya gimana nih masing-masing device, fail atau sukses gitu ya. Kalau fail nanti dicantumkan juga alasan kenapa failnya. Nah, ini template yang udah saya siapin. Nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan. Ini harapannya bisa teman-teman eksekusi gitu ya di dalam apa laporannya. Nah, pada bagian ini saya langsung masuk aja ya ke bagian laporan, jadi langsung jump ke laporan. Di laporan itu teman-teman bisa lihat langsung masuk ke poin 7 ya. Di poin 7 ada namanya pengujian gitu. Nah, di sini. Nah, jadi di sini ya, teman-teman. Pertama, teman-teman di subbab di bab 7 ini teman-teman harus nguji ya. Sistem yang teman-teman bikin itu apa aja gitu kan. Nanti metodenya apakah pakai white box, black box ataupun campuran. Nah, ini namanya rencana pengujian. Kemudian yang kedua adalah skenario. Nah, ini adalah kelas-kelas yang diuji atau dalam hal ini eh, use case lah, use case yang diuji gitu ya, kayak login, pencarian, tambah data, pencarian dan lain-lain. Kemudian apa aja poin-poin yang diujinya, ini dimasukin ke sini dan nah ini metodenya apa gitu. Kemudian ini untuk web misalkan ya, ini untuk yang mobilenya. Nah, setelah itu ada masuk ke skenario pengujian untuk acceptance. Nah, disinilah teman-teman akan menguji dari perspektif yang tadi ya, dari sisi, kalau ini dari sisi teman-teman sebagai pembuat software gitu ya. Nah, namun kalau yang udah masuk bagian ini udah langsung ke area perspektifnya pengguna gitu. Contoh kayak login gitu. Nah, di sini mah langsung pengujiannya itu teman-teman masukin berdasarkan banyaknya use case gitu. Kalau sukses apa, pengamatannya gimana, kesimpulannya seperti apa. Nah, ini akan cukup banyak ya karena kan fitur yang teman-teman bikin di dalam design sprint. Nah, itu kan harapannya bisa tereksekusi semua ya. Nah, jadi ini akan seperti ini gitu, hasil-hasil pengujian internalnya teman-teman. Ini mah contoh aja gitu ya. Ada login, ada pencarian gitu. Nah, mungkin kan teman-teman fiturnya ada banyak ya, lebih dari satu gitu. Nah, udah tuh sampai poin di sini ya. Itulah yang dibahas di sini gitu. Jadi lebih baik teman-teman bisa pakai template yang ini yang lagi saya liatin di layar, ataupun teman-teman boleh pakai template yang ada di sini juga gitu ya. Tapi kalau lebih baik, nah ini mungkin karena ada di kelas jadi saya langsung sampaikan, harapannya bisa menggunakan template yang seperti ini untuk menguji sampai subbab 731. Oke. Nah, itu untuk testing yang masih di internal ya, internal developer. Nah, kita lanjut konsepnya. Nah, jadi setelah teman-teman selesai nih menguji di internal timnya teman-teman, di internal pengembang softwarenya, itu kan tadi metodenya unit testing, integration testing, sampai system testing. Nah, ada area kedua nih yang harus teman-teman uji juga, yaitu namanya user acceptance testing. Nah, maka disinilah muncul istilah-istilah seperti alpha testing dan beta testing. Nah, kalau udah mulai masuk ke alpha testing sama beta testing, ini mah udah mainannya melibatkan pengguna gitu ya. Bedanya adalah dari jumlah saja gitu ya. Kalau alpha testing mungkin jumlahnya masih di 10 sampai 15 orang gitu kan. Tapi kalau udah beta testing nah itu udah 50 sampai 100 orang gitu. Yang secara masif gitu, namun masih tetap terbatas, itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman tuh akan mengerjakan acceptance testing. Nah, nanti acceptance testing masuk ke subbab 732. Nah, karena sekarang itu teman-teman udah masuk ke fase akhir, saya menganjurkan teman-teman menggunakan dua metode. Kalau waktu idea validation dan design sprint itu pure teman-teman adalah wawancara gitu ya. Nah, kalau di agenda akhir ini teman-teman ada wawancara sama ada survei
gitu ya, jadi 2 gitu. Nah, teman-teman bisa nyiapin nih hal-hal apa saja yang mau diuji. Nah, saran saya pertanyaan yang akan disampaikan untuk diuji ke user gitu ya, itu berkaitan dengan tujuan gitu. Jadi kalau teman-teman tujuan membuat softwarenya ini ada 3 poin gitu ya, memudahkan apa, memudahkan apa, memudahkan apa. Nah, itu tuh harapannya bisa masuk sebagai konteks yang ditanyakan gitu kan ke user. Maka nanti di akhir kita bisa mengkuantifikasi itu. Jadi sederhananya adalah, bener gak nih aplikasi yang udah teman-teman analisa di awal, udah di idea validation, udah di design sprint kan, dan dieksekusi dalam bentuk fisik coding dan jadi aplikasi, itu benar-benar ngebantu si usernya. Nah, maka harus bikin kuesioner interview seperti ini. Nah, ini tuh 5 hal yang memang secara apa maksud dan tujuan ya, tujuan dari masalahnya itu sinkron. Jadi jangan sampai tujuan yang teman-teman ingin capai sebagai value dari produk gitu, itu nggak masuk ke daftar pertanyaan interview gitu ya. Nah, di sana sih konteksnya. Oke. Nah, jadi nanti bikin kuesionernya pun nanti teman-teman bisa bikin pakai metode kurang lebih seperti ini nanti, dan hasilnya nanti bisa diolah gitu ya, dari tidak membantu sampai sangat membantu sesuai dengan tujuan yang teman-teman mau ambil gitu. Nah, di sini pun nanti area evaluasinya apakah membantu, tidak membantu, ataupun kurang membantu gitu. Nah, jadi hasil kesimpulannya ada di bagian akhir gitu. Nah, kurang lebih nanti di bagian kesimpulan dan saran pun feedback hasil dari interview ataupun kuesioner itu bisa ditampilkan di area saran. Nah, ini untuk laporan ya. Nah, saya coba kembali lagi ke teori dan contoh gitu ya. Nah, di sini saya udah share juga ada contoh laporan skripsi gitu. Nah, ini dokumentasinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ada di bab ini ya, bab 4 ya gitu. Nah, ini ada bab 4. Di bab 4 ini teman-teman bisa lihat ada implementasi sistem serta ada pengujian sistem gitu. Ini teman-teman bisa lihat contohnya ada di area UAS, kemudian ada contoh laporan skripsi gitu. Di laporan skripsi nanti isinya folder seperti ini, teman-teman bisa lihat contoh dari pengujian yang lebih detail ya, ada di bab 4. Nah, harapan saya buat RPL 2, karena kan RPL 2 ini bisa dibilang simulasi skripsi, tapi kelompok keilmuannya itu adalah pengembangan software gitu kan, dimana kalau nggak salah kelompoknya kelompok D gitu ya, atau udah berubah atau gimana saya lupa gitu. Tapi kurang lebih kalau teman-teman bikin software buat skripsi ya ada aja di sini. Semoga ini bisa jadi gambaran awal aja ya buat teman-teman persiapan menuju skripsi nih. Nah, ini buat pengujian sendiri ini bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah teman-teman ngelis rencana pengujiannya, langsung nih teman-teman tes cek gitu ya area-area yang emang mau dipakai equivalence partitioning. Karena waktu itu ini bikin 2 sistem, maka dipecah gitu, yang mobile apa aja yang mau dites, yang web apa aja yang mau dites gitu. Nah, ini cukup banyak gitu ya yang akan ditesnya, maka emang ini harus dikerjakan, dicicil ya. Makanya kenapa saya remindnya dari sekarang gitu ya untuk terus dicicil, karena bisa jadi yang teman-teman kerjakan cukup banyak. Nah, ini udah nih selesai di area internal, testing internal. Nah, baru setelah testing internal, teman-teman akan menguji acceptance-nya. Nah, karena kalau di saya ini tujuan dari pembangunan software ini ada 5 ya. Sehingga si value ini saya coba tanya ketika interview dan hasilnya dimasukkan ke sini. Jadi ini tuh udah langsung kesimpulan hasil ya. Ini kalau interview nih gitu. Tapi kalau kuesioner, nah teman-teman harus bikin pengolahan data. Nah, pengolahan datanya di sini udah ada instrumennya nih. Kalau teman-teman mau pakai contoh instrumen yang pernah saya bikin, ini boleh ya. Abis ini saya akan mulai masuk ke gimana caranya saya bisa bikin instrumen pertanyaan yang seperti ini. Jadi membuat instrumen pertanyaan menguji software tuh nggak sembarangan.
ada ilmu dan metodenya. Nah, bahkan ini pun bisa menjadi skill tersendiri di dunia industri. Bukan hanya tadi ya software tester gitu ya, tapi teman-teman juga bisa menjadi seorang UX research gitu kan untuk menguji pengujian sebuah software. Nah, salah satu produk dari UX research dalam mengevaluasi sebuah software itu adalah dengan membuat daftar pertanyaan evaluatif seperti ini dan bisa mengolah datanya sehingga bisa membuat hasil-hasil dari indikatornya. Ya, maka harapan saya nih teman-teman bisa baca dan ngerjain dulu gitu ya sehingga nanti ketika ada kesempatan untuk responsi teman-teman bisa eh, menanyakan berbagai pertanyaan yang teman-teman kebingungan dalam mengerjakannya. Jadi minimal teman-teman bisa membagi tugas di dalam kelompoknya agar bisa memecah kerjaan gitu ya. Oh, ini buat testing kan nanti harus ada kuesioner nih yang dibikin gitu ya, harus ada daftar pertanyaan wawancara juga, dan yang sebelumnya harus ada skenario testing untuk internal. Nah, itu bagi tugas tuh sehingga pas responsi gimana nih, apa ada yang apa udah tepat atau belum ya. Sehingga nanti kesimpulannya bisa dicek ada di skala yang di mana nih gitu ya hasilnya. Dan nanti hasil akhirnya bisa dimasukin sebuah tabel kesimpulan. Di sini pun udah ada di lampiran ya kalau tidak salah. Nah, ini ada lampiran. Lampirannya antar muka. Oh ya, teman-teman juga untuk antar muka nanti dimasukinnya di lampirannya. Listing program ada lagi nih. Oh ya, nah di sini nih. Jadi di lampiran ini ada kuesioner dan wawancara gitu. Jadi daftar pertanyaan dan hasil wawancaranya itu dimasukin ke sini gitu. Nah, nanti kalau wawancara jangan lupa bikin catatan. Jadi ketika interview harus ada catatan fisik yang kemudian hasilnya di scan ya gitu. Seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini adalah alat ukur yang saya udah buat ketika nanti teman-teman mau bikin pertanyaan ya ketika melakukan kuesioner gitu kan ke usernya masing-masing. Nah, yang pertama nge-breakdown itu dari tujuan. Jadi waktu itu tujuan saya ada 4. Memudahkan mengetahui berita, memudahkan konsultasi, memudahkan pemilihan anak, dan memudahkan pembayaran, konfirmasi pembayaran gitu kan. Nah, maka masing-masing tujuan ini di breakdown berdasarkan dengan use case-nya yang mau diuji. Nah, kebetulan di sini kan beda-beda nih. Oh, detail dari informasi dan news itu secara alur ada slider, ada ngisi login atau register, kemudian ada profil, ada notif gitu ya. Kemudian yang konsultasi ini ada konsultasi via live chat, ada get direction, ada telepon. Nah, ini adalah use case yang dibuat di dalam sistem tersebut. Nah, di sini pun ada pengembangan dari statementnya. Jadi apakah si statement pertanyaannya itu positif atau negatif. Nah, itu teman-teman bikin tuh sebagai sebuah pengecoh lah gitu. Kuesioner seperti ini lazim ya digunakan. Jadi tidak semua kuesioner itu si pernyataannya itu ada dalam positif statement. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tidak semuanya positif statement ya. Saya bisa dengan mudah langsung berkonsultasi dengan layanan get direction. Nah, ini positif statement kan. Teman-teman nanti di kuesionernya bisa membalikan juga pernyataan yang lain menjadi negatif. Contoh kayak pada aplikasi ini saya kesulitan menelpon pihak komunitas untuk berkonsultasi. Kayak gitu-gitu. Jadi bisa dipecah gitu ya. Menjadi ada kalimat positif dan negatif. Tujuannya biar pengguna aplikasi kita ketika mengisi kuesionernya itu menjadi lebih teliti gitu. Nah, inilah yang nanti dari sisi keilmuan metodologi penelitian uji validitas ya gitu dan reliabilitas gitu. Nah, ini masuk lagi ke ilmuannya. Nah, baru nanti pertanyaannya bisa diacak gitu ya nomornya. Yang jelas nanti ketika diolah datanya harus udah di-compile gitu dengan contoh yang di atas. Nah, pada waktu itu saya karena offline jadi nggak pakai Google Form. Nah, kuesioner yang saya bikin tuh jadinya kayak gini waktu itu.
Jadi usernya langsung checklist-checklistin sesuai pernyataan yang udah saya siapin. Dan di sini pun konteksnya pernyataan ya, bukan pertanyaan ya, gitu. Nah, nanti teman-teman bikinnya juga sama pernyataan, jangan pertanyaan. Ini kalau untuk kuesioner. Gitu. Ya, kurang lebih ini ya contoh yang akan teman-teman kerjakan di dalam pengujian. Nah, kembali ke teori. Maka di dalam teori itu setelah teman-teman melakukan testing di internal tim teman-teman tuh akan melakukan acceptance testing gitu. Nah, acceptance testing ini yang nantinya akan ditembak ke user. Acceptance testing ini kalau environmentnya si Google ada yang namanya alpha testing, ada beta testing. Jadi mulai dari drafting APK, dipublish alpha dulu, disubmit for review sama tim Google, kemudian nah di sini under review itu akan dicek apakah di reject atau di approve. Nah, kalau Google ini udah rapih ya si mekanisme testingnya gitu kan. Sampai nanti kalau udah alpha approve, teman-teman bisa move ke beta gitu. Baru nanti bisa dipublish ke production. Nah, maksud saya tuh ketika teman-teman bikin software, harapannya teman-teman mengimplementasikan konsep CI/CD gitu ya. Jadi konsep CI/CD dalam pembangunan software itu betul-betul bisa, harapannya teman-teman bisa implementasikan gitu ketika proses mau merilis sesuatu gitu ya. CI/CD itu adalah continuous integration dan continuous delivery gitu. Nah, mulai dari planning, coding, build, nah ini full sampai benar-benar kita merilis sebuah package softwarenya. Nah, dan harapannya juga ini secara teknikal lagi ya, keilmuan-keilmuan yang lain yang bisa teman-teman pakai. Harapannya teman-teman ketika ngoding itu menggunakan konsep Git gitu. Ini udah paling basic ya, paling minimum ya. Jadi kalau teman-teman ngoding, apalagi ini ngodingnya udah bareng-bareng gitu ya, teman-teman bisa mempelajari namanya Git Flow. Nah, dan ini pun akan sangat kepake di industri ya. Di industri itu udah sangat mainstream nih menggunakan konsep ini. Sederhananya gini, kalau di dalam kelompok teman-teman itu ada 2 engineer atau lebih dari 1 engineer lah. Nah, itu tuh gimana caranya tuh ngegabungin codingan si A sama si B kayak gitu kan. Nanti ketika mau digabungin jangan-jangan ada bentrok nih. Nah, maka dari itu harus ada satu orang yang menyiapkan mekanisme penggabungan antara beberapa coding di beberapa device ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang DevOps gitu ya. Jadi ada skill ketiga nih dari materi hari ini yang saya share lagi ke teman-teman, itu adalah DevOps gitu. Nah, di sini kalau teman-teman ngoding sendiri itu biasanya udah aja langsung di master aja gitu ya. Karena dari master ini ngoding ke publish langsung aja nih. Biasanya yang warna hijau aja. Nah, namun yang harapan saya teman-teman udah bisa mulai expect dikerjakan adalah dipecah nih. Ada master, ada hotfix, ada release, ada develop, ada fitur. Nah, contohnya adalah ketika teman-teman mau ngerilis ke publik, pastikan codingan yang rilis ke publik itu ada di master semua. Kalau misalkan udah rilis publik nih, ternyata ada error-error yang sifatnya itu harus berdampak tinggi dan harus diperbaiki segera mungkin. Baru teman-teman bikin cabang baru namanya hotfix gitu. Jadi benar-benar hotfix itu adalah codingan yang akan diubah sesuai dengan yang diperbaharuinya saja. Dan nanti setelah hotfix ini bisa ditembak lagi langsung ke master karena sifatnya urgent gitu. Namun kalau teman-teman lagi ngoding biasa gitu ya, minimal banget itu bikin 2. Yang pertama teman-teman bikin staging dulu. Nah, inilah versi stagingnya. Staging itu namanya development ya, gitu kan. Jadi bikin dulu versi developmentnya dan bikin nanti versi rilisnya. Nah, nanti kalau udah bikin versi staging dan versi rilis, nanti si rilis ini ataupun staging nanti akan, yang staging akan ditembak ke rilis, yang rilis akan dinaikin ke master. Jadi benar-benar ada layer gitu teman-teman. Nggak langsung teman-teman ngoding langsung dipublish ke publik gitu ya, gitu. Nah, jadi harapan saya nih setiap kelompok di kelas ini orang yang ngodingnya gitu menggunakan
apa keilmuan Git flow dalam mempublikasikan codingannya di dalam sebuah Git. Nah, nanti harapannya ada di present juga tuh sama teman-teman di area Git flow-nya. Nah, ini lebih advance lagi adalah ketika teman-teman membagi tugas, misalkan di satu kelompok itu ada 2 sampai 3 engineer gitu. Bagi tugas kan, oh kamu ngerjain login ya, saya ngerjain CRUD manajemen data user, saya ngerjain CRUD transaksi misalkan gitu. Nah, itu kita bisa pecah berdasarkan fitur-fiturnya. Sehingga satu codingan dengan codingan yang lain itu ada di layer fitur-fitur yang berbeda gitu, sehingga nanti kalau udah kelar ditembak lagi tuh ke staging masing-masing. Nah, nanti diatur tuh di dalam stagingnya sama si DevOps, oh ini codingannya, oh nanti nyambungnya di sini, nanti saling ngobrol gitu, sehingga paralel tuh kerjaannya bisa cepet dan meminimalisir bentrok dalam codingan gitu. Nah, andaikan yang ngodingnya sendirian, nah itu lebih oke lagi. Kenapa? Karena kalau sendirian dia emang ngaturnya dia sendiri aja. Nah, biar nanti terbiasa kalau mulai bekerja bersama kelompok gitu ya ketika ngoding. Nah, jadi ini harapannya Git Flow sudah bisa mulai dipakai gitu ya ketika teman-teman mau membuat sebuah software. Nah, baru nanti ketika udah dirilis di production itu sudah melalui pengecekan sampel user yang alpha dan beta gitu. Apa bedanya? Nah, ada di sini bedanya gitu ya. Jadi yang paling terlihat, yang paling kerasa gitu di alpha dan beta ini ada di area jumlah user gitu ya, dan waktu dari tesnya. Biasanya ini mah normalnya ya sesuai keilmuan alpha itu di 1 sampai 2 minggu, kalau beta itu di 4 sampai 6 minggu gitu. Kemudian jumlah usernya juga gitu itu hampir kalau di alpha itu mungkin 70-90% produknya itu hampir selesai di testing aja dulu gitu. Tapi kalau udah masuk ke beta, si produknya itu udah harus mencapai 95% selesai sehingga baru bisa di deliver ke user. Dan dari sisi jumlah juga tadi kan udah di-mention ya. Alpha misalkan lebih sedikit dulu orangnya gitu ya dari sisi partisipan, mungkin bisa di sekitar 10 orangan, baru nanti di beta bisa lebih banyak gitu si jumlah usernya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas mengenai discussion guide atau wawancara, sama yang satu lagi adalah kuesioner gitu kan. Nah, maka ini ada model-model nih atau metode yang tadi sempat saya sampaikan bahwa tidak tidak asal ya membuat interview guidance ataupun membuat instrumen kuesioner gitu ya. Nah, karena ada ilmunya. Ini adalah salah satu keilmuan UX untuk menguji software, namanya adalah teknologi acceptance model. Nah, nanti teman-teman bisa perdalam juga nih kalau misalkan mau memperdalam. Tapi kurang lebih hasil akhirnya itu ya gambarannya seperti yang saya mention di sini gitu ya. Pertanyaan yang udah di breakdown di dalam indikator dan pernyataan ini adalah combine ya dari beberapa metode saya waktu S2 dulu. Nah, ini metode pertama ada TAM gitu kan, sehingga bisa diciptakan interview dan kuesioner form yang seperti ini. Yang kedua ada metode juga namanya emotional design. Di sini bahkan dengan menggunakan empat aspek domain ya, visceral, behavioral, dan reflektif, bisa nge-breakdown 10 pertanyaan gitu. Jadi 10 pertanyaan itu tuh memang tidak asal gitu ya. Jadi udah ada dasar referensinya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa menyajikan dasar referensi tersebut gitu ya. Ada di sini. Nah, ini tesis saya waktu S2. Jadi ini dibikin 2017 dulu waktu saya S2, dan hasil S2 saya tuh bikin model. Modelnya itu seperti ini. Saya nge-combine ada heart metric, ini metode dari Google gitu ya. Satu lagi emotional design dari Don Norman. Nah, saya combine tuh emotional design dengan aspek visceral, behavioral, dan reflektif digabung dengan heart metric yang ada kuantifikasinya gitu ya. Tas sukses, happiness, engagement, adoption, dan retention. Dari sini
saya cek item variabelnya, diuji menggunakan goal, signal, dan metrik sehingga menghasilkan hasil akhir gimana tampilannya, gimana performance-nya dan gimana kepuasannya. Nah, ini model ya, hasil akhir dari waktu saya masih S2 dulu gitu. Ketika melakukan pengujian sebuah software gitu. Nah, ini semoga bisa dipakai juga sama teman-teman. Nah, di sini pun saya menggunakan analitik gitu ya, pakai namanya Google Analytics pada waktu itu. Kalau sekarang mah teman-teman udah bisa pakai Firebase Analytics, di mana codingan teman-teman ditempel gitu ya, seperti ini contohnya, agar nanti bisa ke tracking gitu kan, bener-bener si penggunanya itu dipantau penggunaannya, bukan hanya menggunakan kuesioner. Bagaimana menurut Anda? Apakah aplikasinya sangat memudahkan Anda gitu ya? Orang bisa aja bohong gitu kan ya. Orang bisa aja sangat bias gitu ketika ingin menjawab sesuatu gitu ya. Nah, namun dalam konteks ini kita langsung otomasi gitu dengan cara memasang tanda-tanda seperti ini agar nanti kita bisa kelihatan nih, oh dari halaman yang saya liatin di depan, ini ada halaman free trial, kemudian nanti ketika free trial ini harus di-share ke sosial media, berapa orang sih yang bisa ngeklik sampai ke share ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter pada waktu itu ya, berapa orang gitu. Nah, itu tuh otomatis terkuantifikasi nih dari codingan-codingan yang seperti ini, terkuantifikasi langsung secara grafik langsung di Firebase Analytics-nya. Nah, maka kuesioner yang kita bikin di awal tadi gitu ya, itu dikuatkan dengan hasil data di belakang layar yang saat ini secara enggak sadar tuh user itu dipantau penggunaannya. Nah, inilah metode pengujian yang lebih advance, yaitu menggunakan analitik. Error juga sama, teman-teman bisa pakai nanti bug tracker ya, untuk mobile contohnya. Banyak selain bug tracker itu ada Crashlytics gitu ya, ada Fabric juga, pihak-pihak ketiga untuk ngecek error. Jadi kalau nanti teman-teman udah ke publish, ke public gitu ya, ke production aplikasinya teman-teman, itu errornya akan langsung masuk ke email engineer seperti ini. Dan nanti bisa ditandain langsung gitu ya. Oh, ini bugsnya di sini, flow-nya adalah ketika seperti ini seperti ini. Itu dapat langsung dari usernya. Sehingga nanti bisa langsung diperbaiki sama engineer. Nah, inilah yang sering kita bahas ya. Jadi desain awalnya seperti ini, setelah direvisi dapat gitu perbaikan rekomendasinya. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman, materi mengenai pengujian dari yang paling basic gitu sampai yang paling advance gitu, yang harapannya teman-teman bisa membuka ruang eksplorasi lah di kelompoknya masing-masing untuk open mind dan menjadikan ini sebagai skill baru untuk bisa menjadi modal di dunia industri gitu saat ketika teman-teman nanti kerja gitu ya, agar bisa mempraktekkan teori-teori yang saya udah pernah praktekkan di industri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini materi mengenai pengujian, dan contoh-contohnya juga tadi udah sempat saya share juga ya untuk materi mengenai pengujian. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau konfirmasi?